Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang mantap jos dan juga cukup panas nih guys. Kali ini yang pertama datang dari negara kita Indonesia, yang disebut bakal survive, bakal tetap aman meskipun perang global tetap berlangsung berkepanjangan guys. Nah, lantas apakah alasannya Indonesia dinilai bakal tetap survive meski perang dunia terus berlangsung? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua yang cukup panas, Bapak Vladimir Putin, pemimpin raski Rusia, kini akhirnya menganggap Jepang telah membawa ancaman bagi negaranya guys. Nah Rusia Jepang kini sepertinya semakin panas nih. Bahkan baru-baru ini Rusia menyatakan bakal memperkuat pertahanannya dan telah mengirimkan nota protes ke negara Jepang. Lantas pertanyaannya, apakah yang dilakukan Jepang sehingga Rusia merasa terancam? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir nanti kabar datang dari kelompok Houthi Yaman, yang akhirnya memuji keberanian Malaysia memblokir kapal-kapal Israel guys. Bahkan dengan hal ini Houthi pun meminta negara-negara OKI, kelompok negara-negara Islam yang artinya termasuk kita Indonesia, untuk mengikuti langkah Malaysia. Lantas apakah kelompok OKI ini mau mengikuti permintaan Houthi? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia yang disebut bakal tetap aman, tetap kuat bertahan meskipun perang global saat ini berlangsung berkepanjangan tak henti-henti guys. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, yang dimaksud dengan bertahannya Indonesia di tengah perang ini adalah perekonomiannya guys. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Indonesia pada acara seminar nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Hotel ST Regis Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 kemarin. Nah, pada awalnya Ibu Sri Mulyani ini pun mengungkapkan bahwa dampak konflik dunia dan memanasnya tensi geopolitik ini masih akan terjadi terus berkepanjangan guys. Namun menurut analisa beliau, permasalahan perang global ini pun tidak akan banyak yang ganggu perekonomian Indonesia guys. Beliau nyatakan bahwa permasalahan peperangan di berbagai negara yang turut melibatkan banyak negara-negara besar tidak akan berakhir dalam waktu 1 bulan atau beberapa kuartal ke depan, melainkan bisa mencapai 1 dekade sampai para pemimpin dunia merasakan biaya konflik yang lebih besar daripada manfaatnya. Nah, lanjut beliau katakan bahwa perang ini bisa terjadi sampai 1 dekade ke depan guys. Artinya 10 tahun lagi perang global ini pun masih terus berlanjut. Bahkan akan terus terjadi sampai para pemimpin-pemimpin dunia merasakan beban biaya konflik yang semakin bengkak. Namun mereka malah tak mendapatkan hasil apa-apa guys. Namun walaupun demikian, beliau Menteri Keuangan Indonesia ini pun tetap percaya bahwa di tengah permasalahan perang dan panasnya tensi geopolitik di tingkat global itu tidak akan mempengaruhi kondisi perekonomian domestik. Sebab beliau katakan bahwa kini perekonomian Indonesia masih dianggap stabil untuk menjadi tujuan investasi yang diiringi dengan daya konsumsi masyarakatnya yang masih kuat, ujar beliau. Bahkan beliau ungkapkan bahwa kini banyak yang mau relokasi alias pindah guys, dari Tiongkok, China, dari Amerika Serikat. Pasalnya mereka sendiri melihat negara kita Indonesia sebagai strategic partner yang harus direcognize. Dan beliau katakan bahwa dalam hal ini jadi kita sebetulnya cukup baik. Nah, mantap jos nih guys. Harapannya yakini semoga negara kita Indonesia akan menjadi terus tetap survive, bisa terus bertahan walaupun perang terjadi di dekat negara kita ya guys. Amin. Oke, kabar kedua yang lumayan panas nih guys.
baru-baru ini negaranya Bapak Putin tiba-tiba menganggap Jepang sebagai ancaman. Nah lo, cukup ngeri-ngeri sedap nih. Apakah yang dilakukan Jepang sehingga Rusia menganggapnya sebagai ancaman? Dikutip dari sumber berita berikut, sikap waspada siaga yang ditunjukkan Rusia ini pun ternyata adalah karena ulah Jepang yang tiba-tiba membawa kawan-kawan sekutunya melakukan latihan militer di dekat perbatasan Rusia guys. Di mana beberapa sekutu Jepang yang uji nyali di dekat Rusia itu adalah Amerika dan Australia guys. Nah, mancing pula mereka ya kan? Mending mancing ikan guys, ini mancing keributan. Dan akibat hal ini, Kementerian Luar Negeri Rusia pun mengatakan bahwa latihan militer gabungan antara Jepang, Amerika, dan Australia yang digelar di dekat perbatasan Rusia telah ditafsirkan oleh Moskow bahwa latihan tersebut adalah sebagai tanda bahwa Jepang bermaksud meningkatkan ketegangan. Dan disebutkan bahwa Rusia pun kini telah mengirimkan nota protes resmi ke kedutaan besar Jepang di kota Moskow guys. Bahkan Kemenlu Rusia pun mengatakan bahwa Moskow akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk lebih memperkuat kemampuan pertahanan negara kami. Nah, ini mulai panas-panas sedap nih guys. Rusia kini mulai mempersiapkan kekuatan pertahanannya di dekat Jepang. Apakah nanti Rusia akan mulai bergerak duluan seperti yang dilakukannya terhadap Ukraina yang sudah berantakan saat ini? Mari kita nantikan saja berita terbarunya guys. Oke, kemudian kabar ketiga yang cukup panas datang dari Houthi yang baru-baru ini ternyata mengapresiasi tindakan negara Malaysia guys. Tindakan Malaysia yang baru-baru ini memblokir semua kapal yang berkaitan dengan Israel akhirnya membuat kelompok Houthi merasa satu visi guys. Juru bicara kelompok Houthi Yaman yaitu Bapak Muhammad Abdul Salam kini memuji keberanian Malaysia yang mengumumkan kalau negara tersebut tidak mengizinkan kapal-kapal Israel berlabuh di pelabuhan mereka sebagai protes terhadap perang Israel di Gaza. Dan dengan hal ini, Houthi pun akhirnya meminta semua negara-negara OKI, yaitu kelompok negara-negara Islam, untuk mengikuti langkah Malaysia. Nah, artinya kita Indonesia termasuk nih guys. Dimana pada Rabu 20 Desember 2023 kemarin, Perdana Menteri Malaysia yaitu Bapak Anwar Ibrahim pun mengumumkan keputusan untuk memperlakukan larangan maritim terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel, khususnya ZIM, perusahaan pelayaran terbesar negara Israel. Nah, ini pertanyaannya, apakah negara-negara OKI, kelompok negara-negara Islam akan berani mengikuti langkah-langkah Malaysia dengan melarang kapal-kapal Israel berlabuh di negaranya, termasuk negara kita Indonesia? Apakah berani? Pasalnya sampai saat ini berita ini diturunkan belum ada komentar resmi dari pihak negara-negara OKI. Mari kita nantikan saja berita terbarunya guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.